Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak utusi dadya sembarang wojo layu Hai Re, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 284. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Seminggu nggak update ya. Oke. Aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa nih ya buat teman-teman semua yang beragama muslim yang menjalankan puasanya ya. Semoga di bulan Ramadan di tahun ini puasa kita lancar, terus diberikan keberkahan untuk kita semua. Dan ya itu tadi, siapkan mental dan keyakinan Anda untuk menghadapi di hari raya nanti dengan ucapan dan kata-kata kapan nikah, mana pasanganmu, itu menjadi momok kita semua. Termasuk gua ya. Nah ini kan masuk di bulan Ramadan nih. Nah di bulan Ramadan itu biasanya kita tuh kayak mikir ya, enaknya bukber kemana nih, enaknya buka puasa makan apa nih bareng teman-teman kayak gitu. Nah ini gue mau ngasih rekomendasi tempat yang paling yahut, yang paling enak banget dibuat acara bukber dan lain-lain ya. Kalau kalian suka dengan permimian, gue pengen kenalin kalian dengan City Pop Ramen, mie ramen yang paling enak sejaksel gitu. Kenapa gue bilang enak sejaksel? Karena gue udah pernah makan di sana waktu di Jakarta. Ya lokasinya ini di Blok A Jaksel ya. Atau mungkin kalau kalian yang rumahnya di Jaksel bisa langsung mampir ke sana gitu. Ini dia mie-nya nggak kaleng-kaleng. Pokoknya enak banget lah kalau dibuat bukber bareng sama teman-teman di sana. Bukanya di setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 sore sampai jam 12 malam kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen pesen-pesen nih, Kak, aku pengen pesen nih buat bukber, acara bukber berapa orang. Nah, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya City Pop Ramen. Nanti link Instagramnya gua cantumin di description episode kali ini ya. Dilarisin guys, ini punyanya teman pendengar podcast kisah horor. Jangan lupa ini punyanya pendengar podcast kisah horor. Jadi yang anak Jaksel mampir deh ke sana ya. Makan mie ramen nih. Gue udah lama banget gak pernah makan mie ramen. Terakhir itu tahun kemarin anjay. Aduh, jadi kangen. Besok cari mie ramen. Oke. Jadi kita langsung aja bacakan cerita horor yang udah numpuk di email gitu. Dan udah banyak banget yang protes karena kenapa gak upload ya gitu ya. Oke, dan cerita pertama ini datang dari email yang berjudul nggak ada. Oke. Assalamualaikum Kak. Saya mau berbagi cerita sedikit nih dari kisah nyata yang aku alami sendiri di tahun 2023 lalu. Kalau tidak salah tepatnya di bulan November. Namun untuk tanggalnya aku sudah lupa. Yang pasti pada hari Rabu sore menjelang maghrib tiba. Kisah ini berawal saat aku pulang kerja di sebuah toko daerahku. Saat itu hari berjalan seperti biasa. Tidak ada hal aneh ataupun kejadian yang membuatku tidak enak hati. Pukul 17.45 kalau tidak salah, aku melihat keadaan yang masih sore.
Aku beranikan diri untuk pulang saat itu juga. Oh iya kak, aku bisa dibilang kurang berani untuk berjalan di malam hari. Terdapat rasa khawatir dan was-was yang menggeluti hatiku. Bukan takut kepada mereka yang tak terlihat, namun kaget aja bila sampai melihat mereka tiba-tiba muncul di hadapanku. Cerita pun berlanjut. Pulang dengan sepeda motor melewati jalan terabasan atau memotong jalan. Ya, walaupun melewati beberapa sawah, namun masih terdapat perumahan di sekitar sana. Semoga saat melewati telaga yang mati itu hari masih terang dan tidak gelap. Semoga. Batinku menyadari keganjilan yang lumayan membuatku panik. Tidak kupungkiri, biasanya ketika mengendarai motor, aku selalu ngedumel dan bernyanyi absurd. Namun saat pulang kali ini, aku benar-benar diam dan sunyi. Hanya terdengar suara deruan motor dan angin yang aku lewati. Jalan demi jalan aku lewati, dengan perasaan yang campur aduk dan tibalah di telaga mati itu tanpa kusadari. Melihat jalan itu menurun, bukan aku rem motor ini, namun aku gaspol tanpa berhenti. Karena sedari atas, aku melihat kilauan cahaya dari tengah telaga itu, menjadi api yang merayap di dalam tanah. Semakin turun, api yang merayap itu juga seakan ingin mencegatku di tengah jalan. Semakin dekat, terlihat api yang merayap itu keluar asap yang mengepul. Hawa panas pun sampai terasa tembus ke dalam jaketku. Dan entah kenapa, hanya satu sosok yang aku ingat di kala waktu yang tipis itu. Tuhan, iya, aku punya Tuhan. Dia dekat denganku namun tidak bersentuhan. Aku pun membaca ayat kursi saat itu juga. Bukan dibaca, aku teriak saat itu juga. Dengan niat hati memohon bantuan dari Allah, semoga ditolong dari keadaan yang mengerikan itu. Dan ajaibnya, sungguh saya tidak bohong sedikit pun. Api yang merayap itu yang cepat berusaha mencegat aku di depan jalan. Terlihat semakin pelan kecepatannya, beriringan aku teriak membaca ayat kursi dengan berlinang air mata. Dan syukur alhamdulillah aku berhasil lewat jalan itu sampai di rumah dengan selamat. Biarkan aku menangis yang seorang lelaki saat itu. Namun yang pasti aku diselamatkan Tuhan saat itu juga. Sekian kak cerita dari saya. Mohon maaf bila tidak seram ataupun kurang menarik. Namun cerita ini benar apa adanya. Salam dari saya, Danu. Ini Danu PMK senior saya tuh. Wah, keajaiban banget kalau gue bisa collab sama Bang Danu ya, sama Bang Danu sama Bang Bimo. Ya, siapa tahu nih buat teman-teman nih ya, pendengar podcast kisah horor, gue tahu kalian itu magic banget gitu. Siapa tahu kalian bisa mention ke mereka, Kak collab sama Kak Ana PKH dong. Collab sama Kak Ana PKH dong di akunnya Instagram mereka atau di YouTube-nya mereka gitu. Collab secara langsung gitu di studionya mereka tuh sangat bangga banget. Oke. Thank you Danu buat ceritanya. Ceritanya kalau misalnya gue berada di situ ya mungkin serem kali ya. Bayangkan bro, di melewati persawahan, ngelewatin telaga mati. Aku tuh nggak ngerti ya telaga mati itu kayak gimana ya. Telaga buatan gitu ya. Yang atau mungkin yang nggak ada airnya kayak gitu. Dulu tuh banyak banget rumor di daerah rumahku itu nggak sekarang ya, tapi udah lama sih. Sekarang sih udah dibikin kolam pancingan gitu. Ada yang namanya kolam telaga cinta itu. Nah biasanya itu rumornya dulu tahun-tahun 2000-an awal itu rumornya di situ ada salah satu pohon yang agak miring sengat ke arah danaunya gitu. Nah biasanya katanya rumornya kalau yang senget itu, pohon yang senget itu suka bertengger ular putih gitu. Ular piton putih kayak gitu. Nah katanya ular tersebut adalah ular yang menjaga telaga tersebut. Nah itu gue nggak tahu bener apa enggaknya karena gue nggak tahu kan. Itu soalnya gue dengernya dari mulut ke mulut kayak gitu. Tapi kalau semisalnya gue
jadi seperti kayak Danu ngelewatin tempat yang gelap, terus ngelewatin ya yang begituan, tengah sawah dan danau apa segala macam gitu, pasti takut coy. Ya walaupun gue tuh orangnya agak skeptik ya, maksudnya agak skeptik itu gue kalau nggak ngeliat di depan mata yang real, yang berwujud nyata di depan itu kayak kurang percaya gitu. Makanya kan banyak banget yang ngatain gue, lu songong lu, lu nggak ngerti rasanya diliatin hantu lu, lu apalah terserah. Kayak gitu-gitulah. Jadi kayak gue tuh mengatakan sesuatu hal seperti itu adalah sugesti dari kita gitu. Kita tersuges untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Jadinya kayak kita kepikirannya tuh ya yang aneh-aneh, jadinya otak kita tuh langsung berjalan mewujudkan suatu halusinasi yang ada di depan kita kayak gitu guys. Thank you Danu buat ceritanya. Aduh, kirain Danu podcast malam Kliwon nih. Ya, siapa tahu bisa collab ya. Wih, pengen banget. Oke. Next ke cerita berikutnya. Waduh, panjang ini. Judulnya adalah Rumahku Lumayan Horor. Panjang bro, sampai berapa slide ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hai Kak Ana, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik selalu ya. Udah berapa bulan dengerin suara Kak Ana melalui podcast PKH. Pembawaannya yang santai, bahkan kita disuruh ngulik di akhir cerita bareng Kak Ana. Masa sih? Namaku Ben, cuma nickname di tongkrongan. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Ketiganya perempuan dan hanya aku yang laki-laki. Beda umur ke kakakku 12 tahun dan umurku sekarang sudah 23 tahun. Dan beda umur aku ke adikku 8 tahun. Saat kecil aku pribadi yang penakut, sangat amat penakut. Entah siang ataupun malam jika sendiri rasanya tidak nyaman. Kemana-mana selalu minta diantar, entah ke kamar mandi, ambil air minum, atau apapun itu. Lalu pengalaman pertamaku pada saat aku SD. Aku lupa tepatnya di kelas berapa atau di umur berapa. Yang aku masih ingat, kakak aku yang kedua masih bersekolah SMK dan yang pertama sudah bekerja. Dulu pada saat kakak pertama masih sekolah, aku tidur bertiga bareng mereka. Seiring berjalannya waktu, kakak aku yang pertama harus kerja di daerah Jakarta dan dia pulang ke rumah nenek yang berada di Jakarta juga. Lalu untuk kakak juga kadang gak pulang ke rumah karena sekolah dia dekat dengan rumah nenek juga. Waktu itu hari Sabtu malam minggu. Aku tidur sore sekitar jam 8 malam. Lalu aku kebangun di jam 12 malam ingin buang air kecil. Kulihat di sebelahku ada kakakku. Kupanggil dia. Mbak, anterin aku ke kamar mandi dong. Aku mau pipis. Karena dia membelakangiku, aku gak tahu ekspresi wajah dia seperti apa. Tapi dari bahasa tubuh yang dia berikan ialah penolakan sambil ngedehem gitu. Karena aku ngantuk, aku tidur kembali. Lalu setelah itu aku kebangun kembali di jam 1 pagi. Kulihat masih ada kakakku di sebelahku. Jadi aku kembali meminta tolong untuk anterin, tetapi masih sama responnya seperti yang tadi. Jadi aku tidur kembali. Pagi hari pun datang. Aku melek langsung ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, aku berpapasan dengan mamaku. Dan aku pun bertanya ke mamaku, "Mah, mbak kedua kemana? Kok minggu pagi gini tumben gak ada?" Lalu mamaku menjawab, "Mbak nginep di rumah nenek. Tadi malam sudah bilang ke mama." "Kenapa?" Aku menjawab, "Loh, yang tadi malam tidur bareng aku siapa?" Masih jadi pertanyaan itu siapa sebenarnya. Tapi ketika aku telaah sendiri, dulu kakakku tuh jarang sekali rambut panjang. Pasti selalu sepundak.
Yang kulihat saat tidur bersamaku itu rambutnya panjang dan tingginya juga mempunyai perbedaan yang signifikan. Setelah pengalaman tersebut, aku gak pernah tidur di kamar itu lagi sampai umurku 20 tahun. Itu pengalaman pertama yang ku alami. Ku lanjut pengalamanku selanjutnya. Lebaran 2018, aku pulang kampung dengan keluargaku di daerah Jawa Tengah. Saat di kampung bisa dibilang aku dan mulutku kurang bisa diajak kompromi untuk membahas cerita horor dan malah menantang. Saat di kampung, dari hari pertama hingga akhir selalu aman. Sampai di rumah barulah aku mendapatkan beberapa gangguan. Satu hari setelah sampai di rumah, aku pribadi yang selalu tidur pagi, bahkan bisa sampai lewat subuh, aku baru tidur. Pada saat itu azan sudah berkumandang. Aku yang mendengarkan azan tersebut berniat untuk skip sholat atau langsung tidur. Posisi kamarku dekat dengan kamar mandi. Saat mau tidur, aku mengarah ke tembok agar terlihat kalau aku pura-pura. Pada saat mau memejamkan mata, tiba-tiba aku ngerasa ada yang duduk di belakangku. Aura yang kurasakan sangat gelap. Aku gak bisa deskripsikan seperti apa. Aku juga gak bisa gerak. Bahkan teriak pun juga gak bisa. Padahal persekian detik dari aku tidak bisa gerak itu aku dengar ada yang masuk ke kamar mandi dan mengambil wudhu. Lalu di posisi aku menghadap tembok, aku masih belum bisa menggerakkan tubuhnya dan yang aku rasakan durasinya itu lumayan lama. Sampai aku membaca doa, lalu meminta pertolongan dari Tuhan, Allah, Yesus, bahkan Buddha aku sebut. Lalu perkataan negatif aku juga sebut, seperti anjing, babi, goblok dan lain-lain ku sebut. Setelah bisa bergerak, aku kepalkan tanganku dan berbalik arah. Ternyata gak ada siapa-siapa. Lalu aku merasa capek banget pada saat itu. Dan setelah itu aku ke kamar mama untuk menginfokan kepada mama apa yang baru saja terjadi. Mah, aku ketindihan. Lalu saut mamaku, makanya sholat dulu baru tidur. Dengan ngerasa bersalahnya, aku memberikan ketawa kecil dan bilang iya kepada mamaku. Tapi karena mamaku yang mau ke kamar mandi duluan, jadi aku tetap di kamar mamaku. Gak lama dari mamaku keluar dari kamar, aku mendengar bola karet memantul dari bawah tempat tidur mamaku. Yang dimana ayahku yang lewat pun juga mendengar dan langsung masuk ke kamar mamaku. Lalu pada saat itu aku berdua dengan ayahku melihat ke bawah tempat tidur dan yang kutemukan ada 3 bola karet dan yang bergerak hanya 1. Kalau Kak Ana tahu bola karet yang berduri yang elastis banget bentuknya. Nah bolanya itu seperti itu. Lalu setelah itu aku iseng videoin bola yang masih gerak tersebut dengan HP-ku. Setelah beberapa video yang aku dapat, aku coba melihat kembali video tersebut. Aku lupa di video keberapa pada saat aku bilang bola yang ini yang bergerak dan sambil menunjuk bola tersebut ada siluet dari belakang yang bergerak tapi tidak seperti jalan. Dan itu cuma bayangan yang tertangkap karena dia ada di belakangku. Tidak nampak seperti jalan, tapi seperti pakai sepatu roda yang dari kanan ke kiri lewat begitu saja. Lalu setelah aku sadar, aku kirim videoku ke temanku yang dia menyebut dirinya mempunyai indera ke-88. Banyak banget anjing. Jadi aku kirim. Aku fokus ke bayangan yang aku masih bingungin. Dia fokus ke pedang mainan yang tertancap di tengah-tengah kasur. Setelah aku chatan dengan teman aku disuruh cabut pedang mainan tersebut dari bawah kasur mamaku. Aku yang angkat kasur, ayahku yang ambil pedang mainannya.
Posisi tancapannya itu benar-benar di tengah kasur, dan kasurku ini kan bawahnya ada papan ya. Yang terlihat itu cuma gagangnya. Saya benar-benar tertancap, bukan seperti barang ditaruh gitu. Terlihat itu cuma gagangnya. Bener-bener tertancap, bukan seperti barang ditaruh gitu. Oh, jadi nancep ya ini pedang mainannya. Lalu setelah itu aku foto pedang mainan tersebut dan aku kirimkan ke temanku yang mempunyai indera ke-42. Kayak nomor rumah ya. Lalu setelah itu dia membalas, "Mending lu kubur deh pedangnya itu." Aku tanya, "Emang kenapa? Ada apa?" Hebatnya yang aku baru tahu, ternyata setan juga bisa jadikan benda mati itu rumah, bahkan mainan. Lalu lanjut kata temanku, "Itu ada isinya, besar, hitam, mata merah. Lu tahu kan, mangga?" Lu tahu kan apa? Gua nggak tahu itu dari mana, tapi lu kubur aja, entah di pohon pisang atau pohon mangga. Setelah tahu seperti itu, aku ceritakan ke ayah, dan ayah yang mengubur pedang tersebut entah di mana, aku tidak tahu. Lalu Lalu cerita selanjutnya, pada saat itu kakak-kakakku sudah menikah. Keduanya dan adikku mungkin di umur 12 tahun. Lalu ayahku tidur denganku dan mamaku dengan adikku. Pada saat itu di jam 10 malam, aku mendengar suara TV itu menyala. Yang ada di pikiranku itu adalah adikku. Maka dari itu aku teriak ke adikku, "Udah malam, tidur, besok sekolah." Dimatikan TV tersebut tanpa ada jawaban. Kukira dia tuh marah denganku, tapi bodo amat lah ya. Demi kebaikan juga. Jam 12 TV menyala kembali. Dengan posisi ayahku tidur di sebelahku. Aku teriak kembali, "Dek, kok dinyalain lagi? Tidur, udah malam." Gak ada jawaban, tapi TV masih menyala. Pada saat itu aku menengok ke TV. Tidak ada siapa-siapa, dan selama dari itu aku lari ke kamar dan bangunin ayah. Pada saat aku bangunin ayah, TV mati dan ayah terbangun. Setelah ayah terbangun, dia ngecek mulai dari remote yang ada di mana, itu ditemukan di kursi. Lalu ayahku ingin bertanya kepadaku yang di mana aku masih bisa sempat-sempatnya untuk masak telur dan makan. Lalu ayahku nanya, "Mana? TV-nya gak nyala." Dengan bawa-bawa nama Tuhan, aku bilang ke ayahku, "Sumpah, tadi nyala ya." Gak lama dari itu, TV nyala dengan remote yang di kursi. Lalu aku bilang, "Tuh kan nyala." Gak lama itu ayahku cabut colokan TV-nya dan juga bilang kalau masih nyala, gue banting ini TV. Ya seperti itulah ayahku masih sempat-sempatnya guyon di posisi yang merinding. Lalu cerita selanjutnya pada saat aku pulang bermain warnet di jam 11 malam. Aku tuh lupa tahun 2018 atau 2019. Ketika aku sampai rumah, aku menemukan mama yang mukanya sedikit panik dan nafasnya ngos-ngosan. Aku tanya, "Kenapa mah?" Mamaku menjawab, Bang, tahu nggak? Mama dari kamar mandi, nggak sampai 5 detik mama keluar, pintu didorong dari dalam dan terkunci. Lalu aku melihat ayahku di depan kamar mandi. Dan aku tanya, "Siapa di dalam?" kata ayahku. Siapa di dalam? Terus kata ayahku, "Belum tahu siapa." Karena di rumah itu ada kakakku yang sudah menikah dan tidur bersama suaminya di rumahku. Jadi aku mikirnya itu mungkin suami kakakku. Tapi setelah beberapa lama, kakakku dan suaminya itu keluar dari kamar dan bilang, "Ini berisik banget, kenapa sih?" Ayahku nyeletuk, "Loh, kok lu di luar?" Nunjuk ke suami kakakku. Lalu gak lama dari itu didobraklah kamar mandi rumahku.
hancurlah pintunya dan tidak ditemukan siapa-siapa. Lalu masih di pertanyaanku juga, itu siapa? Kemudian cerita selanjutnya di tahun 2020. Aku suka nongkrong di rumahku, di teras rumahku untuk main game, entah Mobile Legends ataupun PUBG. Nah waktu itu aku nongkrong nih sama teman-teman aku di rumah, yang dimana hanya 2 orang, yang satu muslim, yang satu itu non. Dalam beberapa kali pertemuan kita, dimana kita itu nongkrong itu selalu digangguin. Gangguan yang pertama, kita lagi nongkrong bertiga, fokus main game dengan earphone kita masing-masing, karena ini PUBG. Kebetulan aku dan yang temanku muslim itu mengarah ke pagar luar, dan teman aku yang non ini mengarah ke aku. Pada saat main, aku dan teman aku yang muslim ini ngelihat bayangan besar lewat depan pagarku. Karena masih fokus bermain game, aku cuma nyolek teman sebelahku dengan jawaban dia yang bilang, "Iya, gua lihat. Fokus main aja, biarin aja, caper dia." Itu gangguan pertama. Gangguan kedua, aku nongkrong bertiga lagi di masih sama seperti biasa kita nongkrong untuk main game. Lalu sebelumnya, kakak tahu kan kalau ngebuka gembok kita kayak lubang tangan buat masuk gitu. Oh, oke. Nah selanjutnya kita itu lagi nongkrong dengan formasi yang sama. Yang kita tahu kan, gembok ini berat. Ketiup angin itu bukan berarti dia bakal bergerak dan menghasilkan bunyi kencang banget. Karena aku kalau abis buka gembok, aku taruh gembok itu di besi yang ada di bolongan pagar itu juga. Lalu gembok itu bergerak, bukan bergerak kita mendengar suara gembok itu beradu dengan besi. Tek 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 tek. Oh, ini dia tuh ngelihat gembok, tapi gemboknya itu nggak bergerak biasa, tapi maksudnya nggak bergerak kayak geser gitu, enggak, melainkan gembok yang beradu dengan besi kayak di tek 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 kayak gitu. Nggak lama kita lihatan bertiga. Setelah kita bertiga lihat ke lubang pagar itu, ada tangan kecil hitam lagi megang gembok. Gak lama kita lari masuk ke dalam rumahku. Bukannya masuk, malah nubruk nih bertiga, jatuh. Kemudian ayah sama mamaku tuh menghampiri aku, terus nanya kenapa. Dan aku jawab, itu ada tangan yang lagi ngetek-ngetek gembok di lubang pagar. Kemudian kita cek bareng-bareng ke pagar dan keluar, ternyata gak ada siapa-siapa. Itu gangguan kedua. Lalu gangguan ketiga pada saat nongkrong. Aku hanya berdua dengan temanku yang non ini. Main di terasku mulai dari jam 9 malam. Lalu waktu makin berjalan dari yang jam 9 malam, kita masih ngerasa depan rumah itu masih rame. Ada anak kecil main, lalu ada bapak-bapak ngobrol. Sampai ngerasa sunyi dan sepi. Jam 3 pagi aku dan temanku mendengar suara sepeda anak kecil merek Family. Kakak tahu ringtone-nya seperti apa? Family, ini sepeda baruku gitu ya, kali ya, gak tahu. Pokoknya family, ini sepeda baruku. Pokoknya bunyinya seperti itu. Satu kali bersuara, aku dan temanku masih mikir ini pasti kepencet atau tikus lewat lalu bunyi. Kedua ketiga masih menggunakan logika aku berdua. Sampai di mana suara sepeda tersebut seperti ditekan berkali-kali sampai bunyinya gitu. Secara cepat berkali-kali. Aku suruh temanku ngecek keluar untuk mencari tahu suara tersebut dari mana. Dan setelah dicek, dia masuk kembali. Aku tanya, ada siapa? Gak ada siapa-siapa, Cuk, kata dia. Larilah kita ke dalam, ngumpulin niat buat beraniin keluar. Setelah keluar, ada orang yang keluar rumah juga. Kebetulan itu sepeda tetanggaku. Bapak-bapak ini keluar. Terus ini
bapak-bapak ini nanya siapa yang mencet-mencet sepeda, karena yang punya sepeda ini punyanya tetangga gitu ya. Lah, bapak nanya saya nanya siapa? Saya baru keluar karena suara ini pak. Bingung deh kita jadinya bareng-bareng. Sejauh ini untuk di tongkrongan hanya itu kejadian yang terjadi pada saat nongkrong yang bisa dibilang ini yang berasa suasana horornya aja. Lalu lanjut mungkin ke cerita aku kembali yang ada di rumah aku ini. Setelah aku rep-repan pertama kali yang cerita di atas, aku jadi sering rep-repan atau tindihan. Itu gak tahu waktu, pagi, siang, sore, bahkan malam. Pasti aku pernah ngerasain rep-repan. Sampai di mana ada satu momen aku bangun tidur jam 7 pagi. Aku mengecek rumah, gak ada siapa-siapa, rumah pun masih gelap. Dan AC tidak menyala di kamar ibuku. Lalu aku mencoba tidur kembali. Yap, betul saja. Aku ketindihan atau rep-repan kembali. Aku lawan seperti biasa. Setelah selesai aku coba untuk tenangin diri. Lalu aku mencoba untuk tidur dengan senderan. Dan setelah itu aku tertidur. Lalu bangun jam 11 siang. Lampu udah menyala. Kamar ibuku AC-nya juga sudah menyala. Lalu ada kakaknya mamaku. Aku menyebutnya sih tante mungkin ya. Nah aku tanya, "Tante, mama kemana?" Kemudian dia menjawab, "Mama ke rumah sakit, check up." Aku menyaut, "Oh kirain kemana." Terus setelah itu tanteku bertanya kepadaku, "Bang, lu nyalain lampu sama AC kamar?" Dengan mukaku yang bangun tidur dan terheran-heran. "Hah? Enggak, baru juga bangun." "Loh, terus siapa?" kata tanteku. Aku menjawab, "Udah biasa di sini, setan ngabisin listrik." Karena yang aku alamin beda dengan ayah, mama, adik, bahkan kakak-kakakku sebelumnya. Mungkin sekian cerita dari aku dan untuk sekarang aku sudah tidak merasakan ketakutan apapun, entah di momen aku sendiri di rumah, sendiri di luar atau hal apapun itu. Bahkan aku yang sekarang mungkin bisa dibilang tergolong orang yang berani. 2023 kemarin pada saat aku pulang kampung, aku tidur di ruang tamu kedua yang dimana itu bagian belakang dekat dengan dapur dan kamar mandi. Lalu ada pintu yang mengarah ke kandang ayam dan bebek. Dan aku juga sering merokok sendiri di luar jam 1 atau 2 pagi. Walaupun kadang aku merasa terancam dan aku masuk ke dalam rumah. Jadi so far aku sekarang udah gak takut dengan hal-hal yang seperti itu. Dan mungkin makin berani sekarang. Sekian dari aku ke Ana. By the way nama asli aku Fikri dari Bekasi. Sekali lagi terima kasih. Salam hangat ke Ana dan semangat selalu untuk kedepannya biar bisa lanjut podcastnya dan aku dengar selalu entah di momen apapun itu nantinya. Sukses ya Kak, semoga jodohnya makin mendekat, amin. By the way aku pernah ke Surabaya daerah Gubeng, itu dinas kerja. Aku nginep di salah satu hotel dan ada satu pengalaman juga di sana. Mungkin nanti dengan hal yang akan aku rasakan juga kedepannya di hidup aku ini. Perihal horor aja ya. Maaf jika banyak tipe Kak, boleh follow IG aku Puff Ben. Sekali lagi terima kasih Kak Ana. Oke. Thank you Ben buat ceritanya Puff Ben. Guys, follow ya IG-nya. Panjang ya ceritanya ya sebenarnya. Sedikit agak belibet. Bukan belibet sih, lebih kayak lompat-lompat ceritanya ya. Tapi kalau gue ngerasa sih di dalam cerita-ceritanya itu ya, cerita-cerita dari sekian yang diceritakan oleh si Ben yang ngebuat gue kayak merasa apa ya, momen yang paling menakutkan adalah pada saat ngedengerin sepeda family sepeda baruku. Gimana sih lagunya? Kok lucu gitu ya? Coba kita cek di Google ya. Lagu sepeda family. Ada gak sih? Ntar dulu, ini gak bisa di skip iklannya. Ini deh kali ya.
Oh bukan, mana sih lagunya? Ini kali ya. Oh. Oh gitu guys, lagunya Family, Family, ini sepeda baruku. Gitu guys, bukan Family, Family, ini sepeda baruku. Bukan guys, goblok, itu lagunya siapa? Aduh. Gitu kayak serem banget ya. Kita kan dengerin tengah malam gitu, Family, Family, ini sepeda baruku gitu. Terus di momen berikutnya ada bunyi fuck gitu kan. Aduh. Jadi serem anjir, dipencetnya ceng. Gua pernah momen punya sepeda roda 3 gitu. Tapi yang enggak ada bunyi Family, paling cuma bunyi yang tetot, ada bunyi tetot-tetotnya gitu. Sama ini nih, video nih, dia bilang kalau dia pernah ngevideoin yang bola karet. Gue tahu tuh bola karet yang kayak gimana, yang elastis, yang duri-duri, ya pokoknya itulah mainan yang biasanya dalamnya tuh ada lampunya, itu bisa nyala tuh kalau dipantulin, dimentalin tuh ada lampunya. Nah itu katanya ada videonya. Coba kalau videonya dikirim, diliatin ke kita semua, pasti kayak apa ya, kayak seru gitu loh. Oh iya beneran cing, ada bisa ini mantul-mantul sendiri bolanya. Nah ini Ben, kalau misalnya videonya ada, coba kirim deh ke kita. Nanti gue share di ini, di feed Instagramnya podcast kisah horor kali ya, biar buat ngasih tahu ke teman-teman. Ini buktinya nih, ada bola mantul-mantul sendiri. Wah, itu momen yang sangat susah kita cari loh. Lebih apa ya, lebih ke poltergeist gitu ya, gitu guys. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu episode kali ini untuk menemani malam sahur kalian atau malam berbuka kalian ya, dimanapun kalian mendengarkan dan di jam berapapun kalian mendengarkan. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor yang serupa, kalian bisa kirim aja cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor. Dan give form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga subscribe Podcast Kisah Horor di Noise dan follow Podcast Kisah Horor di Spotify. Kasih rating bintang 5 Podcast Kisah Horor di Spotify agar aku selalu eksis terus gitu ya untuk memberikan suatu asupan-asupan horor. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian pengen banget beliin cendol dawet ataupun beliin takjil buat kuntilanak, kalian bisa berbagi takjil di Saweria yang linknya ada di bio Instagram maupun di bionya Spotify di podcast kisah horor gitu guys. Oke. Thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bye-bye.